يعتز المؤمنون وبعنايته وتوفيقه يهتد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesekian kalinya kita mengalami, kita memperhatikan, kita menyaksikan salah satu dari sekian jumlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperlihatkan ayatun min ayati, ayat-ayat kekuasaannya yang hanya sebagian kecil dari sejumlah banyak tanda-tanda kekuasaannya. Hakikatnya merupakan peringatan kepada manusia yang maha kecil, yang hakikatnya manusia tidak ada apa-apanya. Apabila makhluk-makhluk yang di langit, yang secara fisik begitu hebat, yang secara fisik begitu besar, tauan mereka taat, tunduk kepada hukum alam, taat dan tunduk kepada sunnatullah, sehingga pada satu saat terjadilah kejadian yang disebut kusuf atau gerhana. Maka hakikatnya seperti itulah, pada satu saat tidak mustahil manusia pun akan mengalami kegelapan, akan mengalami kusuf, seperti gelapnya matahari, seperti gelapnya bulan, seperti gelapnya bumi. Namun biarlah matahari dan bulan, termasuk bumi yang mengalami kusuf, asalkan jangan hati-hati manusia yang mengalami gerhana, yang mengalami kegelapan itu. Kenapa demikian? Dapat kita bayangkan, apabila hati-hati manusia sudah gelap, apalah kiranya yang terjadi pada satu lingkungan yang didiami oleh manusia. Oleh karenanya, pada satu kesempatan Jibril secara pribadi beliau berdialog dengan Rasulullah SAW, yang tentu pada hakikatnya hal ini adalah merupakan peringatan kepada diri kita masing-masing. Ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, silakan engkau hidup sekehendakmu, hidup bebas tanpa batas, hidup tanpa aturan dan ketentuan. Tapi ingatlah, hakikatnya tidak ada manusia yang abadi, tidak ada manusia yang hidup kekal. Fa innaka mayitun, sungguh engkau akan mengalami yang disebut mayitun, mengalami proses kematian yang akibatnya disebut mayitun. Maka oleh karenanya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa beda antara manusia dengan hewan secara mutlak, sehingga ada orang yang mengungkapkan bila hewan secara mutlak mengalami kematian dia bakal bilatungan, tapi manusia kalau mengalami kematian bakal yang harus balitungan. Dalam arti ingat bahwa manusia diwujudkan tidak abasan, bukan sia-sia, ada maksud dan tujuan tertentu. Satu saat hasil dari perjalanan hidup
yang relatif sebentar sekali, justru inilah yang sebentar itu yang akan menentukan kelanggengan hidup di sana, kelanggengan hidup di yaumil akhir. Apakah kenikmatan yang langgeng atau kebalikan karipuhan yang langgeng. Isma syi'ta wa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta. Silakan kau cintai apa dan siapa saja, tapi ingat, fa innaka mufarikuhu. Mau mencintai istri, satu saat mufarikuhu. Mencintai suami, satu saat mufarikuhu. Mencintai anak, satu saat mufarikuhu. Akan berpisah antara yang mencintai dengan yang dicintai. Makanya wajar apabila Rasulullah SAW pernah menyatakan, apabila manusia mengalami al-mautu, maka yang akan mengikuti al-mayyitu yatba'ul mayyita salah satu. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit dengan kematiannya itu. Yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, kemudian wa amaluhu, dan amalnya. Yarji'u min husnani, namun yang 2 tidak turut ikut. Yang 2 akan kembali lagi. Yang mana yang tidak mau ikut itu? Maluhu wa ahluhu, harta dan keluarganya. Yang tetap setia adalah amaluhu, yatba'uhu amaluhu. Yang menjadi masalah, amal yang mana? Apakah yang termasuk pernyataan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, atau ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu? Dalam kesempatan khutbah khusus, Rasulullah SAW secara khusus meminta perhatian kepada kaum perempuan, sehingga beliau secara khusus menyatakan, ya masyarun nisa, wahai kaum perempuan, ittaqinallah, hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Fa inni uritu kunna, karena sungguh diperlihatkan kalian kepada aksara ahlinna, paling banyak pengisi neraka, kaum perempuan. Waktu itu ada para sahabat yang merasa heran, ya Rasulullah, kenapa mereka itu termasuk yang paling banyak ahli neraka? Ayakfurna, apakah mereka itu kufur? Benar. Ke sahabat bertanya kembali, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashiro wa yakfurnal ihsana. Mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri perbuatan baik. Ya Rasulullah, bagaimana mereka mengkufuri kepada suami? Bagaimana gerangan mereka mengkufuri kepada perbuatan baik? Rasul dengan tegas menyatakan, idza ahsanta, apabila kamu berbuat baik, ila ihdahunna ad-dahra, selama masa yang lama, masa yang panjang, kepada salah seorang di antara mereka, kamu berbuat baik kepada mereka, summa ra'at minka syai'an, namun kemudian dia melihat sesuatu dari dirimu yang tidak berkenan di hatinya, yang tidak sejalan dengan kemauannya, tiba-tiba timbul pernyataan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu.
Inilah yang dimaksud yakurnal asyira wa yakurnal ihsana. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka tentu hal itu bukan hanya ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi termaksud kepada kita kaum laki-laki. Hanya konotasinya adalah jangan sekali menghapus kebaikan orang. Namun demikianlah kenyataannya. Dalam kehidupan dalam satu lingkungan, sewaktu-waktu timbul ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Maka wajar bila Rasulullah mengingatkan, segerakan wa'atbi sayyi'atal hasanata, ikutkan perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, tampuha, agar perbuatan yang baik itu bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan peristiwa gerhana yang kesekian kali yang kita alami pada saat ini akan menimbulkan unggahan kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan limpahan maghfirah dan rahmatnya kepada diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.